Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, saya dari Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan membahas materi mengenai mata kuliah pengantar bisnis, yaitu pada pertemuan ke-10 mengenai mengelola sumber daya manusia dan hubungan tenaga kerja. Manajemen sumber daya manusia yaitu suatu proses menangani berbagai masalah yang berada pada ruang lingkup karyawan seperti buruh, manajer, dan karyawan lainnya yang bekerja pada perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada dasarnya, manajemen sumber daya manusia adalah salah satu fungsi pada perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, koordinasi, dan pengarahan para karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut, serta menyediakan pengetahuan demi kelancaran serta tujuan organisasi. Dalam hal ini, manajemen juga bertanggung jawab dalam mengembangkan perusahaan serta memperkenalkan budaya dan nilai-nilai perusahaan kepada para karyawan, dan juga memiliki tanggung jawab dalam menilai bahwa perusahaan memiliki tim yang solid dan tim yang baik serta mengetahui pemberdayaan sumber daya manusia. Definisi manajemen sumber daya manusia. Pada dasarnya, manajemen sumber daya manusia memiliki definisi sebagai sebuah aktivitas atau serangkaian aktivitas pada organisasi atau perusahaan dalam upaya untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang efektif dan efisien. Perencanaan sumber daya manusia. Pada dasarnya, perencanaan sumber daya manusia memiliki dua fungsi utama. Yang pertama yaitu sebagai analisis pekerjaan, dan yang kedua yaitu sebagai peramal permintaan dan penawaran. Yang pertama yaitu analisis pekerjaan. Pada sebuah perusahaan, analisis pekerjaan memiliki dua bagian. Yang pertama yaitu sebagai spesifikasi pekerjaan, dan yang kedua yaitu sebagai definisi pekerjaan. Penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu penawaran internal atau internal supply, dan yang kedua yaitu penawaran eksternal atau external supply. Penawaran internal atau internal supply yaitu peramalan yang akan diramalkan pada sebuah perusahaan dalam jumlah karyawan yang akan ditentukan pada periode tertentu. Sedangkan penawaran eksternal atau external supply yaitu pada perusahaan berapakah jumlah yang akan ditawarkan pada saat perekrutan pada sebuah perusahaan dengan menggunakan teknologi digital. Adapun metode-metode yang dilakukan dalam penawaran eksternal yaitu dapat dilakukan dengan melakukan iklan berupa iklan lowongan pekerjaan atau iklan-iklan lainnya, atau juga dapat berupa seleksi kampus, atau dapat juga dilakukan dengan bekerja sama dengan agen-agen pencari kerja lainnya. Penyusunan staf organisasi atau tahap rekrutmen. Penyusunan staf sebuah organisasi yang berarti merekrut dan mempekerjakan paduan orang yang tepat, atau perekrutan merupakan sebuah proses untuk menarik orang yang memenuhi syarat dalam melamar lowongan rekrutmen, yang dibagi menjadi dua, yaitu perekrutan internal dan perekrutan eksternal. Perekrutan internal berarti mempertimbangkan karyawan yang sudah ada sebagai calon kebijakan yang membantu membangun semangat kerja dan menjaga karyawan yang bermutu tinggi. Sedangkan perekrutan eksternal yaitu dilakukan dengan memilih atau mengikat orang-orang di luar perusahaan atau organisasi tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Aisyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selalu jaga protokol kesehatan.